Berjumpa lagi dan lagi dengan Kakak Spasi. Kali ini Kakak sudah menyiapkan berita terupdate seputar dunia sepak bola dalam segmen Spasi Tonight. Selamat menyaksikan. Harry Kane segera jalani tes medis di Bayern. The Athletic melaporkan bahwa Kane kini sudah mencapai kesepakatan pribadi dengan Bayern. Kapten timnas Inggris itu siap menandatangani kontrak 4 tahun dengan Die Roten. Kane juga sudah diberi lampu hijau untuk terbang ke Jerman untuk menjalani tes medis. Baik Bayern dan Tottenham berharap transfer Kane bisa selesai sebelum akhir pekan. Liverpool segera dapatkan Caicedo, pecahkan rekor transfer Inggris. Liverpool selangkah lagi akan mendapatkan pemain baru ketiganya musim panas ini. Dia adalah gelandang Brighton Moises Caicedo. Liverpool langsung memberikan tawaran 110 juta pound sterling atau sekitar 2,12 triliun rupiah. Brighton langsung mengizinkan Caicedo untuk menjalani tes medis guna merampungkan kepindahannya ke Liverpool. Guardiola tidak mau bebani Haaland dengan target 50 gol. Memasuki musim baru, ekspektasi tinggi mengiringi Haaland. Dia diharapkan bisa mengulang produktivitasnya pada musim 2023-2024. Striker Norwegia itu mencetak 52 gol di semua kompetisi untuk membantu City meraih treble. Guardiola berharap Haaland tidak terbebani ekspektasi. Dia yakin gol akan datang dengan sendirinya ke Haaland asalkan pemainnya itu dalam kondisi terbaik. Sadio Mane tolak rayuan mantan-mantan Liverpool demi Al Nassr. Sejumlah pemain Liverpool gabung klub Arab Saudi pada bursa transfer musim panas ini. Roberto Firmino jadi yang pertama dipastikan pindah ke Arab dengan gabung Al Ahly. Jordan Henderson bergabung dengan Al Ettifaq sedangkan Fabinho gabung Al Ittihad. Mane mengaku sempat dirayu oleh Firmino dan Fabinho untuk gabung klub mereka masing-masing. Namun Mane menolak kesempatan reuni dengan mantan rekan setimnya di Liverpool. Mane memilih jadi rekan Cristiano Ronaldo di Al Nassr. Schmeichel wanti-wanti Onana, tekanan di MU tak ada habisnya. Peter Schmeichel menyambut positif kedatangan Andre Onana ke Manchester United. Meski demikian, Schmeichel mengingatkan Onana soal besarnya tekanan di MU. Hadapi Manchester City, Vincent Kompany minta Burnley tonjolkan permainan kolektif. Kompany membawa Burnley promosi dari Championship musim lalu sebagai juara Divisi 2. Ujian awal mereka adalah melawan Manchester City yang diisi oleh pemain-pemain terbaik di dunia. Vincent Kompany berharap Manchester City mengalami hari yang buruk di pertandingan pembuka Premier League. Dalam sesi konferensi pers jelang pertandingan, Kompany mempunyai cara tersendiri guna meredam City. Ia menitik beratkan bermain secara kolektif akan bisa menghentikan sang lawan. Bayern Munchen rancang skenario tanpa Manuel Neuer. Sven Ulreich bakal jadi andalan. Bayern sedang mencari kiper baru, namun uniknya mereka hanya memburu yang tidak mengancam posisi Neuer dalam jangka panjang. Dan mereka disinyalir akan mengandalkan Sven Ulreich untuk sementara waktu. Bagi penjaga gawang berusia 35 tahun itu menggantikan sosok Neuer yang sedang absen lama tentu tidak asing. Ulreich cukup berpengalaman dan tampil begitu baik ketika dipercaya tampil. Inter Milan belum lempar handuk cari penyerang, kini incar Marko Arnautovic. Meskipun sudah memiliki Marcus Thuram dan Lautaro Martinez, Simone Inzaghi ingin merekrut penyerang tengah lain karena kebutuhan pos lini serang Inter kini semakin mendesak. Arnautovic adalah salah satu kandidat yang diinginkan, dengan laporan yang mengklaim bahwa Inter telah mengajukan tawaran senilai 3 juta euro ditambah bonus.
OG Sinis pasrah jika Jean-Claire Todibo dibajak Manchester United. Manajer OG Sinis, Francesco Farioli, buka suara terkait spekulasi masa depan Jean-Claire Todibo. Ia mengaku bahwa timnya tidak bisa berbuat banyak jika sang bek diincar Manchester United. Nama Todibo belakangan mulai ramai dikaitkan dengan Manchester United. Erik ten Hag dilaporkan tertarik memboyong sang bek untuk memperkuat lini pertahanan timnya. Akhirnya mau potong gaji, Harry Maguire segera pindah ke West Ham. Saga transfer Harry Maguire nampaknya akan segera berakhir. Sang bek dikabarkan bersedia berkorban demi bergabung dengan West Ham. Setelah melakukan negosiasi beberapa kali, Maguire akhirnya bersedia menerima permintaan West Ham. Sang bek dilaporkan akan turun gaji dengan jumlah yang signifikan. Ia akan menerima bayaran sekitar 100.000 pound sterling per pekan di skuad The Iron. Mendekati usia 40, Kapten Nice, Dante belum pikirkan untuk pensiun. Kapten OG Sinis, Dante, yang berbicara menjelang pertandingan pembuka Ligue 1 musim 2023-2024 melawan Lille. Dante akan memasuki musim ke-8-nya bersama Nice. Bek asal Brazil itu telah membuat total 247 penampilan sepanjang karirnya bersama Nice, namun ia mengatakan bahwa ia merasa sama baiknya dengan sebelumnya. Meski akan berusia 40 tahun pada Oktober nanti, sang bek bangga masih bisa terus melanjutkan karirnya dan belum memikirkan untuk pensiun. Ia baru akan mempertimbangkannya nanti saat musim ini berakhir. Thierry Henry jadi sosok yang difavoritkan untuk tangani timnas Prancis U21. Asosiasi Sepak Bola Prancis memecat manajer Prancis U21 Sylvain Ripoll pada akhir Juli setelah 6 tahun bertugas. Thierry Henry dilaporkan menjadi sosok yang paling difavoritkan untuk menduduki jabatan manajerial Prancis U21 yang saat ini sedang kosong. Turnamen pertamanya dalam peran tersebut adalah Olimpiade 2024 di Paris, di mana pemerintah Prancis menginginkan nama besar yang bertanggung jawab atas tim nasional. Pengalaman Henry pernah 2 kali menjadi asisten manajer Belgia. Leroy Sané, pede, Bayern Munich bisa sukses tanpa striker. Sampai saat ini Bayern Munich masih belum mendatangkan striker murni. Juara bertahan Bundesliga itu bahkan masih berkutat dengan drama transfer Harry Kane dari Tottenham Hotspur. Hal itu membuat winger andalan Bayern, Leroy Sané, turut mengomentari kondisi tersebut. Leroy Sané meyakini bahwa Bayern Munich masih bisa meraih kesuksesan pada kompetisi musim depan, meskipun tidak memiliki striker murni. Ia berkaca pada tim lain yang masih bisa meraih gelar juara tanpa memiliki striker murni di lini depan. Selangkah lagi, Alex Oxlade-Chamberlain akan gabung Besiktas. Mantan bintang Arsenal dan Liverpool, Alex Oxlade-Chamberlain sedang dalam perjalanan untuk bergabung dengan raksasa Turki, yakni Besiktas, dengan status bebas transfer. Sang pemain telah menyetujui persyaratan dengan klub Turki dan akan menjalani pemeriksaan medis dalam beberapa hari ke depan. Pemain serba bisa berusia 29 tahun ini dapat bermain dalam berbagai peran termasuk lini tengah dan sebagai pemain sayap. Dia akan menjadi tambahan berkualitas bagi tim Besiktas yang akan bersaing memperebutkan gelar Super League Turki setelah finish ketiga musim lalu. Arsenal datangkan David Raya, Peter Schmeichel cari penyakit. Mantan kiper nomor 1 Manchester United Peter Schmeichel menegaskan Arsenal mengundang masalah dengan mendatangkan David Raya di bursa transfer musim panas ini. Schmeichel berkeyakinan bahwa 2 kiper nomor 1 itu bersaing di satu tim akan jadi satu hal yang tidak sehat. Schmeichel merasa kedatangan Raya justru akan jadi bumerang karena berpotensi merusak perkembangan karir Aaron Ramsdale sebagai penjaga gawang utama The Gunners saat ini. Ia pun menyarankan agar Mikel Arteta mengurungkan rencana ini. Chelsea akhiri pembicaraan dengan Dusan Vlahovic.
The Blues telah mengidentifikasi Dusan Vlahovic sebagai pemain yang berpotensi untuk memperkuat opsi serangan Mauricio Pochettino yang terbatas minggu ini menyusul kabar bahwa Christopher Nkunku akan menepi sekitar 3 bulan setelah menjalani operasi lutut. Namun Sky Sport Italia sekarang mengabarkan bahwa klub Premier League itu telah mengatakan kepada Juventus bahwa mereka tidak akan melanjutkan proses transfer Vlahovic kecuali jika klub Italia tersebut menurunkan harga yang diminta secara drastis. Jan Sommer diklaim bakal raih kesuksesan di Inter Milan. Belum lama ini Jan Sommer menandatangani kontraknya di Inter Milan dan meresmikan kepindahannya dari Bayern Munich. Ini merupakan sebuah proses yang cukup panjang, namun pemain asal Swiss ini akhirnya bergabung dengan Nerazzurri. Mantan gelandang Inter Milan dan Bayern Munich, Kyriakos Sforza, yakin bahwa Jan Sommer akan mampu menyesuaikan diri dan meraih kesuksesan bersama Nerazzurri. Sforza tidak meragukannya, ia juga pernah melakukan hal yang sama saat pindah dari Bayern ke Inter. Presiden Napoli beri pernyataan tegas soal Victor Osimhen. Presiden Napoli Aurelio De Laurentiis menegaskan Victor Osimhen tidak akan kemana-mana meski ada minat transfer dari Al Hilal. Klub Arab Saudi itu menawar 120 juta pound sterling untuk Victor Osimhen, tetapi tawaran itu ditolak pada akhir Juli. Osimhen disebut memiliki nilai lebih dari 150 juta euro. Dia mengatakan kepada Sky Sport Italia, Osimhen bertahan. Dia masih memiliki kontrak 2 tahun. Kemana dia harus pergi? Kontrak itu ada dan harus selalu dihormati oleh kedua belah pihak karena itu adalah hubungan bilateral, ujar De Laurentiis. Eden Hazard berpotensi melanjutkan karirnya di MLS. Hazard untuk saat ini memang belum jelas akan berlabuh ke klub mana. Setelah cabut dari Real Madrid, sang pemain sempat dikaitkan dengan beberapa klub Eropa, namun sampai sekarang masih belum ada kejelasan mengenai masa depannya. Menariknya, berdasarkan laporan dari AS, Hazard tertarik untuk melanjutkan karir sepak bolanya di Amerika Serikat atau di MLS. Klub yang tertarik akan jasanya sendiri diketahui adalah klub Vancouver Whitecaps. Klub asal MLS itu menginginkan jasa Hazard karena ia dinilai akan menjadi tambahan yang tepat untuk skuad mereka. Lionel Messi masih harus menunggu untuk buat debut di MLS. Debut MLS untuk Lionel Messi masih harus ditunda setelah bintang Argentina itu membantu Inter Miami lolos ke perempat final Piala Liga. Messi CS selanjutnya akan menghadapi Charlotte FC, tim yang seharusnya mereka temui di pertandingan MLS berikutnya. Karena kedua tim akan bertanding di 8 besar Piala Liga, pertandingan MLS mereka yang dijadwalkan berlangsung pada 20 Agustus, kini secara resmi ditunda ke tanggal selanjutnya yang akan diumumkan dalam waktu dekat. Nah itulah berita sepak bola terupdate dalam segmen Spasi Tonight kali ini gengs. Simak terus ya berita-berita menarik dan terupdate dari kakak Spasi, tentunya di Spasi Football News dan Spasi Tonight. See you!